Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jat Melika Kurniawan akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Representasi atau penyajian himpunan. Terdapat banyak cara dalam menyajikan himpunan. Pada pembahasan ini hanya dibahas cara menyajikan himpunan. Ada 3 aturan penulisan himpunan. Yang pertama, pada umumnya satu hanya diberi nama dengan menggunakan huruf kapital dan menggunakan simbol-simbol lainnya. Kedua, himpunan ditentukan oleh anggota-anggota bukan pada urutan anggotanya. Urutan anggota pada himpunan tidak memiliki arti apa-apa kecuali himpunan tersebut sudah ditentukan atau merupakan syarat dari himpunan tersebut. Ketiga, pada umumnya himpunan tidak memiliki anggota yang berulang. Yang anggotanya boleh berulang adalah himpunan ganda atau multiset. Penyajian himpunan atau enumerasi. Penyajian himpunan secara enumerasi adalah cara untuk menyajikan himpunan dengan menuliskan semua anggota himpunan secara langsung. Ini berarti menyebutkan setiap elemen himpunan secara terperinci. Misalnya, jika kita memiliki himpunan A yang terdiri dari angka 1, 2, dan 3, maka penyajian enumerasi untuk himpunan tersebut akan menjadi A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, dan 3, tutup kurung kurawal. Ini menunjukkan bahwa himpunan A memiliki 3 anggota yaitu 1, 2, dan 3. Penyajian enumerasi sangat berguna untuk himpunan yang memiliki sedikit anggota atau anggota yang spesifik, karena dapat memberikan gambaran langsung tentang apa yang termasuk dalam himpunan tersebut. Namun, untuk himpunan dengan banyak anggota atau himpunan yang memiliki pola tertentu, penyajian enumerasi bisa menjadi tidak praktis. Selanjutnya, penyajian himpunan. Menuliskan karakteristik keanggotaan. Himpunan adalah kumpulan objek atau elemen tertentu. Setiap elemen dalam himpunan memiliki karakteristik keanggotaan yang mendefinisikan apakah elemen tersebut termasuk dalam himpunan tersebut atau tidak. Berikut adalah beberapa cara untuk menyajikan karakteristik keanggotaan dalam himpunan. 1. Penulisan verbal. Pertama, tuliskan karakteristik anggota himpunan dengan kata-kata. Kedua, contoh himpunan A adalah himpunan semua buah-buahan. 2. Diagram Venn. Pertama, gambarkan lingkaran atau bentuk lain yang mewakili himpunan. Kedua, gunakan area dalam atau luar untuk menentukan apakah elemen termasuk dalam himpunan atau tidak. Ketiga, contoh jika A adalah himpunan buah-buahan, gambarkan lingkaran A dan tambahkan elemen-elemen seperti apel, pisang, dan jeruk di dalamnya. 3. Notasi himpunan. Pertama, gunakan simbol matematis untuk menyatakan karakteristik keanggotaan. 4. Tabel atau daftar. Pertama, tuliskan daftar elemen himpunan. Kedua, contoh himpunan A adalah apel, pisang, dan jeruk. Selanjutnya, penyajian himpunan diagram Venn. Diagram Venn adalah alat visual yang berguna untuk menyajikan hubungan antara himpunan-himpunan dan elemen-elemennya. Diagram Venn terdiri dari lingkaran atau bentuk lain yang menunjukkan himpunan-himpunan dan bagian-bagiannya untuk menunjukkan elemen-elemen yang termasuk dalam himpunan tersebut. Berikut adalah contoh yang menyajikan himpunan menggunakan diagram Venn. Pertama, nomor 1, gambar lingkaran. Yang pertama, buatlah lingkaran yang tumpang tindih sedikit. Kedua, setiap lingkaran mewakili satu himpunan. Yang kedua, tulis elemen. Pertama, tulis elemen himpunan di dalam lingkaran yang sesuai. Kedua, jika elemen ada di kedua himpunan, tulis di bagian tumpang tindih. Ketiga, contoh. Pertama, misalnya himpunan A adalah apel, pisang, jeruk. Kedua, himpunan B adalah jeruk, mangga, semangka. Jadi lingkaran
Pertama berisi apel, pisang, dan jeruk. Lingkaran kedua berisi jeruk, mangga, dan semangka. Bagian tumpang tindih memiliki elemen yang sama yaitu jeruk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septriana Takusuma. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang jenis-jenis himpunan. Himpunan terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama himpunan berhingga, yang kedua himpunan tak berhingga, dan yang ketiga himpunan semesta, yang keempat himpunan kosong, yang kelima himpunan bagian atau subset, dan yang keenam yang terakhir himpunan bagian. Oke, yang pertama himpunan berhingga. Himpunan ini adalah salah satu jenis himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung berhingga. Misalkan A bilangan asli kurang dari 5 sama dengan 1, 2, 3, 4. A adalah himpunan berhingga dengan NA sama dengan 4. Yang kedua yaitu himpunan tak berhingga. Berbeda dengan himpunan berhingga, himpunan tak berhingga memiliki jumlah anggota yang tidak bisa dihitung atau tidak terhingga. Misalkan B 1, 2, 3, 4, 5. B adalah himpunan tak berhingga dengan NB sama dengan tak terhingga. Yang ketiga, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan dari semua objek yang sedang dibicarakan atau disebut juga semesta pembicaraan dan dinotasikan dengan S. Misalkan D sama dengan 1, 3, 5, maka himpunan semestanya yang mungkin adalah S sama dengan bilangan asli, S sama dengan bilangan ganjil, S sama dengan bilangan cacah. Yang keempat, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah jenis himpunan yang tidak memiliki anggota. Misalkan C sama dengan X lebih kecil dari 1, X elemen bilangan asli, maka C sama dengan tidak memiliki elemen atau 0. Yang kelima, himpunan bagian, subset. Himpunan A disebut juga himpunan bagian dari B apabila semua anggota A merupakan anggota B. Ditulis A himpunan bagian B. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Banyak anggota himpunan A sama dengan NA. Banyaknya himpunan bagian dari A sama dengan 2 akar NA. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. A himpunan bagian A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari 0 himpunan bagian A jika A himpunan bagian B dan B himpunan bagian dari C, maka A himpunan bagian dari C. Contoh, jika A adalah himpunan bilangan prima lebih kecil dari 10, tentukan himpunan bagian dari A. Penyelesaiannya, A sama dengan 2, 3, 5, dan 7. NA sama dengan 4. Maka, banyaknya himpunan bagian dari A adalah A sama dengan 2 akar NA sama dengan 2 akar 4, sama dengan 16. Dan yang terakhir, yang keenam, himpunan bagian. Dua himpunan dikatakan ekuivalen sama apabila kedua himpunan mempunyai jumlah anggota yang sama. Misalkan, A sama dengan 2, 4, 6 dibagi NA sama dengan 3. B sama dengan 1, 4, 7 dibagi NB sama dengan 3. NA sama dengan NB sama dengan 3. Maka A dan B merupakan himpunan yang ekuivalen, ya, atau sama. Operasi pada himpunan. 1. Gabungan himpunan union. Operasi pada himpunan yang merupakan gabungan himpunan menyatakan operasi untuk menggabungkan anggota-anggota dari dua himpunan atau lebih menjadi sebuah himpunan baru. Anggota-anggota himpunan gabungan berasal dari semua anggota himpunan yang dioperasikan. Jika terdapat anggota himpunan yang sama, cukup dituliskan satu kali. Simbol untuk menyatakan gabungan himpunan adalah notasi U atau dalam kurung union yang dibaca gabungan. Notasi pembentuk himpunan untuk gabungan dua himpunan A dan B dinyatakan dalam persamaan A, U, B sama dengan XXE A atau XEB. Misalnya terdapat dua buah himpunan A dan B dengan A sama dengan
A, B, C, D, E, dan B sama dengan A, I, U, E, dan O. Operasi gabungan kedua himpunan dilakukan dengan menggabungkan semua anggota-anggotanya sehingga hasil dari gabungan himpunan A dan himpunan B adalah dalam kurung A, B, C, D, E, I, U, dan O yang dapat dinotasikan dengan A, U, B sama dengan A, B, C, D, E, I, U, dan O. 2. Irisan himpunan intersection. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan dengan anggota-anggota yang sama-sama terdapat pada dua himpunan tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa himpunan irisan memuat semua anggota-anggotanya yang sama dari himpunan A dan himpunan B. Simbol himpunan beririsan dinyatakan dalam notasi N. Dibaca irisan. Notasi pembentuk himpunan untuk irisan dua himpunan A dan B dinyatakan dalam persamaan AN B sama dengan XXEA dan XEB. Misalnya terdapat himpunan A sama dengan A, B, C, D, dan E, dan B sama dengan A, I, U, E, O. Perhatikan bahwa ada dua anggota himpunan yang sama-sama terletak pada himpunan A dan B, yaitu A dan E, sehingga irisan himpunan A dan himpunan B adalah A dan E yang dituliskan dalam simbol dengan ANB sama dengan AE. 3. Selisih himpunan diferense. Selisih dua himpunan meliputi semua anggota himpunan yang tidak dimiliki himpunan lain. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda kurang dalam kurung kurang. Notasi pembangkit untuk selisih dua himpunan A dan B dituliskan dalam persamaan A dikurang B sama dengan X, X, E, A atau X, E, B. Pada selisih himpunan A dan dikurang B, himpunan barunya merupakan semua anggota yang tidak ada pada B. Sedangkan selisih himpunan B kurang A, himpunan baru yang dihasilkan sama dengan anggota himpunan B yang tidak ada pada A. Misalkan himpunan A sama dengan A, B, C, D, E, dan B sama dengan A, I, U, E, dan O. Selisih dua himpunan A dikurang B sama dengan B, C, dan D. Sementara selisih dua himpunan B dikurang A sama dengan I, U, dan O. 4. Komplemen himpunan. Komplemen himpunan adalah semua anggota himpunan semesta yang tidak termasuk anggota himpunan lain yang dibentuk dari himpunan semesta tersebut. Misalnya, komplemen himpunan A beranggotakan semua anggota himpunan semesta yang tidak termasuk anggota himpunan A. Simbol komplemen himpunan ini biasa dinyatakan sebagai A pangkat C. Contoh 02. Terdapat semeserta S sama dengan I, N, D, O, E, S, A. Himpunan A sama dengan E, A, O, dan D. Tentukan himpunan komplemen A. Penyelesaian komplemen himpunan A adalah anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Misalnya A sama dengan A pangkat C sama dengan I, N, S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafudin. Saya akan melanjutkan materi himpunan, memberi contoh soal tentang himpunan. Oke, ini adalah contoh soal nomor 1. Perhatikan diagram Venn berikut. Jika himpunan S sama dengan 50, maka himpunan A adalah, diketahui himpunan S sama dengan 50, maka semuanya akan ditambahkan untuk mendapatkan nilai X. X ditambah 7 tambah 12 tambah 5. 50 sama dengan X ditambah 24 X
sama dengan 50 dikurang 24, jadi X nya sama dengan 26. Maka kita akan mencari himpunan A sama dengan X ditambah 7 sama dengan X nya akan diganti dengan angka yang di atas, yaitu 26 ditambah 7 sama dengan 33. Oke, ini adalah contoh soal yang kedua. Diketahui S semesta nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. A 1, 2, 3, B 3, 4, 5. Gambarlah himpunan-himpunan di atas dalam satu diagram Venn seperti berikut. Nampak diagram Venn ini, antara lingkaran A dan B terdapat irisan. Jika terdapat irisan, maka ada satu angka yang sama antara nilai A dan B, yaitu 3 di A dan di B. Maka kita akan memasukkannya dalam irisan tersebut. Setelah itu, kita akan memasukkan nilai dari A, yaitu 1, 2, 3. 3 karena sudah ada di irisan, maka kita akan menulis sisanya, yaitu 1 dan 2. Terus kita masukkan nilai-nilai dari B, yaitu 3, 4, dan 5, dimana 3 itu sudah ada dalam irisan, maka kita akan memasukkan angka yang lain, yaitu 4 dan 5. Untuk nilai semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dimana angka 1, 2,